Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Daily Devotion. Kali ini kita akan berbicara tentang ciri orang Kristen yang bertumbuh. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertumbuhan itu penting. Bayangkan kalau kita hendak menanam sesuatu. Tentunya yang timbul dalam benak kita adalah bagaimana kita mengupayakan agar apa yang kita tanam ini mengalami pertumbuhan. Sehingga ketika pertumbuhan itu terjadi, kita bisa memikirkan atau kita bisa merindukan buah dari sesuatu yang sudah bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Rasul Paulus berulang kali menyinggung jemaat Tuhan tentang kedewasaan. Kedewasaan itu bicara tentang pertumbuhan. Sebab ada perbandingan, yaitu kedewasaan dibandingkan dengan kekanak-kanakan. Dalam kalimat dalam Alkitab yang disinggung, yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenai bayi rohani. Nah, bayi rohani tentunya sangat berbeda dengan orang dewasa yang sudah bertumbuh. Bayi rohani atau orang yang kekanak-kanakan menurut Rasul Paulus adalah orang-orang yang senantiasa minta dilayani, orang-orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu menurut inisiatifnya sendiri. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang sudah dewasa adalah orang-orang yang mandiri, yang bisa memikirkan segala sesuatunya menurut akal budinya. Bahkan orang-orang yang sudah bisa mengambil keputusan. Yang lebih jelas lagi, ketika seorang itu dewasa, maka Alkitab memandang bahwa kedewasaan itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedewasaan ini sangat penting. Oleh karena kedewasaan itu adalah akhir dari sebuah proses pendewasaan iman. Dan sebagai seorang yang membentuk jemaat Tuhan, maka Paulus mengharapkan agar supaya pertumbuhan itu terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika. Agar kelak dari pertumbuhan itu tercipta sebuah kedewasaan rohani. Dan dari kedewasaan itu akan muncul buah-buah dari pelayanan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyoroti bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh. Tentunya kita tidak akan memakai perbandingan atau kita tidak akan mengukur sesuatu dengan alat ukur yang lain. Tetapi alat ukur yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Poin yang pertama yang menjadi ciri orang Kristen yang bertumbuh, saya akan bacakan kepada kita semua dalam ayat yang ketiga dari 2 Tesalonika pasal 1. Demikian bunyi firman Allah. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Poin yang pertama, ciri orang Kristen yang bertumbuh ternyata adalah iman yang semakin bertambah. Saudara bisa mengkoreksi atau saudara bisa mengintrospeksi kehidupan saudara sendiri. Sudah sejauh mana pengetahuan saudara atau pemahaman saudara tentang kehidupan di dalam Kristus? Sudah seberapa jauh Anda memahami kebenaran firman Tuhan? Apakah masih banyak yang menjadi sebuah misteri dalam kehidupan saudara? Pak Pendeta, saya sudah sering mendengarkan firman Allah, tetapi saya belum begitu mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ataukah mungkin Anda sudah mengerti kebenaran, tetapi saat ini Anda sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, untuk menerapkan apa yang sudah Anda ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksud pertumbuhan di dalam iman. Kalau tadinya kita tidak mengerti sesuatu dan ternyata saat ini kita mendapati diri kita mengerti sesuatu
yaitu tentang kebenaran firman Allah, maka saya katakan Anda sedang mengalami pertambahan dalam iman atau pertumbuhan di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini adalah sebuah proses pembelajaran tiada akhir. Tidak mengenal apa status Anda dalam dunia kekristenan. Entahkah Anda seorang jemaat Tuhan, ataukah Anda seorang volunteer dalam pelayanan, apakah Anda seorang full timer, atau Anda seorang hamba Tuhan, atau status dalam jemaat Anda sebagai seorang penatua dan sebagainya. Tetapi siapapun kita, bahwa mempelajari kebenaran firman Allah itu adalah sekolah kehidupan. Artinya akan berlangsung selama kita ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kebenaran firman Tuhan pada poin yang pertama ini mendorong kita untuk mari semakin berlomba-lomba. Kita belajar sesuatu yang benar dari apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Saya berharap agar supaya kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab ini bukan cuma sekedar dokumen, bukan cuma sekedar pengetahuan untuk menambah wawasan. Tetapi teristimewa ini adalah merupakan gaya hidup yang ketika kita ketahui, maka itu akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Bertambah dalam iman, itu adalah poin yang pertama. Silakan Anda cek kehidupan Anda pada hari-hari ini sudah seperti apa. Apakah sudah semakin banyak firman Tuhan yang Anda mengerti, sudah semakin banyak firman Tuhan yang Anda ketahui. Oh Pak Pendeta, saya tahu tentang pelajaran-pelajaran akhir zaman yang dikhotbahkan oleh gembala sidang di gereja. Wow, itu luar biasa, puji Tuhan. Masih banyak bagian-bagian yang lain yang perlu saudara pelajari. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ternyata orang Kristen yang bertumbuh, Alkitab mencatat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan lanjutkan firman Tuhan yang saya baca tadi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Poin yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh adalah dia selalu bertambah-tambah di dalam kasih. Tidak egosentris, tidak mementingkan diri sendiri, tidak selalu terfokus kepada pribadinya. Mulai ada kepedulian satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, amanat agung yang Allah ingin agar kita kerjakan adalah kita wajib menjangkau seluruh dunia. Wajib memberitakan Injil. Dan muatan Injil yang terutama di sana adalah kasih Allah yang besar, yang rindu menyelamatkan seisi dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika engkau merasa bahwa engkau adalah seorang yang bertumbuh, periksa apakah sikap egosentris itu masih terlalu kuat dalam kehidupan saudara. Dan kalau Anda mendapati, Anda mulai mengalami perubahan, Anda lebih peduli dengan orang lain, Anda mulai lebih care, semakin lama semakin mengerti apa yang harus engkau lakukan dengan sesamamu, maka saya mau katakan engkau sedang bertambah di dalam kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita bertambah-tambah di dalam kasih, maka saya yakin dan percaya sebagaimana kita mengasihi sesama, maka kita juga mampu mengasihi Allah. Jika kita bisa mengasihi manusia sesama kita yang kelihatan, maka Alkitab bilang pola yang seperti itu juga akan diukurkan kepada kita. Maka kita akan dianggap bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Poin yang ketiga yang saya catat di sini, bagaimana ciri orang Kristen yang bertumbuh adalah bertambah dalam ketabahan. Kita lihat ayat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Allah. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Sekali lagi, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu. Nah, ketabahan ini adalah berbicara tentang sebuah kesabaran. Bagaimana kita menjadi orang yang tahan uji. Bagaimana kita menjadi orang yang tahan banting dalam tanda kutip. Menghadapi gejolak, menghadapi tantangan. Yang dalam bahasa lebih lanjut lagi dikatakan di sana. Dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Karena dalam pertumbuhan iman percaya kita di hadapan Kristus, maka ada satu masa yang disebut ujian.
Sebagaimana kita sekolah sekuler atau sekolah dalam dunia pendidikan, maka di sana ada ujian untuk membuktikan apakah kita sudah menguasai apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah kita pelajari, dan apakah kita layak untuk naik kepada jenjang berikutnya. Demikian juga dalam pelajaran iman. Maka kita akan menghadapi suatu masa di mana iman itu akan melewati ujian. Sehingga di sanalah kita akan benar-benar menguji kehidupan kita. Apakah kita sudah bisa hidup di dalam kebenaran, atau kita masih gampang goncang ketika menghadapi tantangan. Apakah kita sudah bisa untuk masuk dalam step perjalanan iman selanjutnya, ataukah kita masih ada dalam tahap-tahap dasar di mana iman kita masih harus dibentuk kembali untuk lebih kuat, lebih maju, dan lebih bertumbuh. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini pun saya menghimbau kepada kita semua. Bagaimana Alkitab berkata, berbahagialah, bersukacitalah jika engkau harus jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan membuat kita menjadi tahan uji. Dan indah pada waktunya segala hal akan menjadi indah, di mana kita akan menikmati buah dari semua perjuangan iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi ujian iman, mari lalui dengan sukacita. Mari hadapi dengan ketabahan penuh di hadapan Allah. Minta Kristus untuk hadir dalam kehidupanmu. Hadapi semua persoalan, hadapi tantanganmu, hadapi pencobaan imanmu, hadapi proses imanmu dengan melibatkan Tuhan yang adalah pahlawan iman. Dan saudara lihat, ketika kita melibatkan Tuhan, maka akan terjadi multiplikasi dari ketabahan itu sendiri. Di mana kita akan mengalami ketabahan yang begitu luar biasa. Tadinya mungkin kita bukan orang yang penyabar. Tetapi kali ini ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Kristus. Maka tantangan boleh datang. Masalah boleh terjadi. Persoalan boleh menghempas. Tetapi ketika Kristus ada dalam kita. Dia adalah pahlawan iman yang membawa kita kepada kemenangan. Maka kita akan berkata kepada semua masalah. Kepada semua tantangan. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan saudaraku, saya percaya kita semua tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berkaca kepada ketiga poin yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Apakah Anda termasuk orang Kristen yang sedang bertumbuh? Atau mungkin Anda berkata, Pak, tadinya saya mengalami pertumbuhan, tetapi hari-hari ini saya sedang stagnan. Oleh karena tantangan-tantangan yang terjadi, apalagi melihat situasi dan kondisi dunia yang seperti ini, pandemi saya nggak tahu kapan berakhir. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Anda masih bisa bertumbuh, Anda masih bisa bangkit, masih bisa menjadi pemenang. Ketika Kristus ada di dalam kita, maka kekuatan yang tiada terbendung itu akan membawa kita semakin naik. Sebagaimana janji firman Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenalkan Tuhan akan semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Patok-patok kemah mereka akan semakin diperlebar. Tidak ada yang bisa menghambat langkah kaki orang yang percaya kepada Allah, yang mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupannya pasti selalu akan ada mujizat. Selalu akan ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang akan mewarnai perjalanan hidup mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, memimpin Musa dan umat Allah, di mana tongkat kayu yang biasa, di mana Tuhan berkarya, Tuhan berhadirat, maka di sana terjadi mujizat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita semua tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Saya yakin dan percaya, engkau mungkin orang biasa, kita semua mungkin orang biasa, tetapi dalam Kristus ketabahan kita akan semakin bertambah. Ketabahan untuk memikul salib, ketabahan untuk melihat hal-hal yang indah yang akan Tuhan segera kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketabahan ini adalah merupakan poin yang sangat penting. Kenapa? Karena puncak dari perjuangan iman, puncak dari pembelajaran iman pada akhirnya adalah ujian. Dan dalam ujian itu selalu membutuhkan ketabahan. Kalau Anda tidak tabah, kalau Anda tidak sabar, kalau Anda tidak kuat menghadapi tantangan, maka kemungkinan engkau akan mengalami proses kembali. Mulai lagi diproses dari awal. Sebagaimana ada pujian yang berkata, kita ini adalah tanah liat dan dia adalah penjunan. Ketika dia membentuk, ada batu, ada
unsur-unsur lain yang tercampur di tanah liat itu, maka dia akan memproses kembali, dikeluarkan dulu batu-batunya, logam-logam yang lain yang tidak senyawa dengan tanah liat itu, sehingga akan tertinggal di sana kemurnian. Dan dalam kemurnian itulah dibentuk menjadi sesuatu yang berharga. Demikian juga kehidupan kita. Ketika dia sang penjunan mendapati kita belum sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka kita akan terus melewati proses. Dan saudaraku yang terkasih, proses itu memang terkadang menyakitkan. Proses itu terkadang membuat kita tidak tahan, membuat kita tidak kuat. Tetapi percayalah saudara, ketika kita melibatkan Tuhan, maka ketabahan itu akan dilipat gandakan. Sehingga kita mampu melewati proses demi proses. Dan kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Demikian renungan firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersyukur untuk pemberitaan kebenaran. Kita semua tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami nikmati pada siang ini, yang mengingatkan agar supaya kami terus bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kami. Karena Engkau menghendaki pertumbuhan itu terjadi dan kami mampu menjadi orang-orang yang dewasa sehingga kami boleh menggenapkan segala hal yang menjadi janji dan bahkan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami kepadamu ya Bapa, biarlah kekuatan untuk bertumbuh pun Engkau anugerahkan kepada kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan dalam proses kehidupan kekristenan mereka. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka hadapi. Biarlah Engkau yang akan dilibatkan. Engkau yang akan menyertai kehidupan mereka. Sehingga tidak ada seorang pun yang gugur. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rencana Tuhan. Melainkan kami semua akan melihat kemenangan yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga atas renungan kebenaran pada siang hari ini. Kami bersyukur, bersuka cita karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan sudah firmankan pasti akan berhasil. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.